Shalom teman-teman semua. Hari ini saya sudah bersama dengan dosen saya, yaitu Ibu Nurlila Saruma HMTH, dan beliau adalah pengampu mata kuliah Tafsiran Alkitab dan juga Hermeneutik. Baik, senang sekali hari ini saya boleh berkolaborasi bersama dengan Ibu dosen saya dalam membahas satu topik yang sangat penting bagi kita, yaitu bagaimana kita bisa menafsirkan teks Alkitab. Maka kita akan melihat mengapa tafsiran itu diperlukan, bagaimana cara dilakukan, dan apa dampaknya bagi iman kita. Saya langsung saja dalam pertanyaan pertama ya, Bu. Oke, yang pertama, mengapa penting bagi mahasiswa teologi untuk belajar menafsirkan Alkitab dengan metode induktif, yaitu observasi, interpretasi, dan aplikasi, khususnya melalui 6 pertanyaan utama. Oke. Ya, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa dalam mempelajari Alkitab ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu metode deduktif dan metode induktif. Hanya saja metode deduktif dianggap kurang dapat dipertanggungjawabkan kalau tidak berhati-hati, karena ada kemungkinan kita memaksakan ide kita ke dalam teks. Nah, dalam penafsiran deduktif, seorang penafsir sudah mendapatkan kesimpulan terlebih dahulu. Ya, baru kemudian ia mencari ayat-ayat untuk mendukung kesimpulan tersebut. Nah, sedangkan ketika kita berbicara metode induktif, maka ini adalah metode yang paling bisa dipertanggungjawabkan di dalam menafsir teks Alkitab. Ya, mengapa? Karena kita tidak mulai dari pendapat atau kesimpulan kita, tetapi dimulai dari data yang disediakan oleh Alkitab, kemudian data itulah yang kemudian disimpulkan. Ya, di sini metode induktif dimulai dari observasi teks yang sedang diteliti dengan mempertanyakan apa yang saya lihat dalam teks ini. Kemudian barulah kita melakukan yang namanya interpretasi dengan mempertanyakan apa maksud penulis. Ya, tentu dalam hal ini adalah penulis kitab yang sedang kita teliti. Kemudian ada aplikasi, yaitu apa arti kebenaran ini bagi kehidupan pribadi saya saat ini. Jadi dalam metode induktif itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita mau meneliti teks, yaitu observasi, kemudian ada interpretasi, dan kemudian aplikasi. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kita menggunakan 6 pertanyaan utama? Ya, tentu 6 pertanyaan utama ini adalah salah satu dari langkah observasi. Ini sangat penting sekali kita lakukan, karena ketika kita melakukan observasi terhadap teks Alkitab, maka kita harus membaca teks tersebut berkali-kali. Kita harus membaca teks, kemudian membaca konteksnya juga, kemudian mengamati fakta-fakta yang ada di dalam teks tersebut, memperhatikan struktur kalimat, kemudian melihat apakah bentuk kata apa yang ada di dalam teks tersebut, apakah dia kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Kemudian mencatat apapun yang perlu kita lihat atau apa yang kita dapatkan dari hasil pengamatan tersebut. Jadi 6 pertanyaan utama sangat membantu kita memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam teks dan konteks secara teliti. Melakukan observasi dengan misalkan kita bertanya siapa, apa, kemudian kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, tentu akan menolong mahasiswa untuk melihat seluruh unsur teks tanpa melewatkan data penting. Jadi begitu, Elni. Ya, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Baik Bu, melihat tanggung jawab pastoral itu begitu besar bagi kita sebagai hamba Tuhan, khususnya mahasiswa teologi, apa sih tantangan yang sering muncul ketika mahasiswa atau jemaat mencoba memahami Alkitab secara mendalam, dan bagaimana pelayanan digital itu bisa menjadi sebuah solusi? Ya, tantangan yang sering sekali dihadapi oleh mahasiswa maupun jemaat ya dalam memahami Alkitab secara mendalam. Ya, kalau kita melihat dari sisi mahasiswanya, mahasiswa itu sudah belajar, jangan belajar mulai dari survei Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian bahasa asli Alkitab ya, baik PL maupun PB, kemudian belajar hermeneutik,
tafsiran, ya kan, baru kemudian homiletik. Tapi ternyata masih banyak juga mahasiswa yang kadangkala ketika mempersiapkan katakanlah naskah khotbah, ketika mempersiapkan naskah khotbah, kadang coba ayat saja tanpa konteks. Dan memang dari pengalaman saya mengajar ya, ilmu homiletik juga saya mengajar dalam hal ini, saya melihat bahwa ketika mahasiswa banyak diberikan latihan demi latihan untuk berkhotbah, banyak sekali kekurangan yang terjadi, terutama dalam memahami latar belakang sejarah. Sering sekali itu terlupakan bagi mahasiswa ketika misalkan menjelaskan poin, ya, terkadang itu tidak terkait dengan apa. Misalkan seperti apa ya, mengapa muncul kata-kata tersebut dari si penulis. Apakah dipengaruhi misalnya konteks budaya, mungkin ada sejarah penggunaan kata tersebut. Nah, kadangkala inilah yang mahasiswa kurang menyelidiki, karena tadi generasi Z itu yang serba instan. Jadi maunya itu saja tanpa mau mengembangkan pemahamannya bahwa sangat penting memahami latar belakang sejarah. Apakah itu sejarah kepenulisan kitab itu sendiri maupun nanti teks-teks atau kata demi kata yang digunakan oleh penulis kitab yang harus kita tahu mengapa kata itu muncul. Pasti akan dipengaruhi ya, baik itu situasi kehidupan jemaat yang menerima kitab maupun mungkin secara umum situasi kondisi kehidupan pada masa itu. Nah, ini memang salah satu tantangan yang dihadapi mahasiswa dan apalagi jemaat. Ketika kita bicara jemaat ya, yang memang tidak tahu menahu, kalau mahasiswa yang memang sudah belajar saja ini masih kurang memahami latar belakang sejarah, bagaimana dengan jemaat. Makanya kita selalu kembali kepada mahasiswa supaya lebih giat mempersiapkan diri, meskipun tantangannya ya generasi mahasiswanya ya, generasi mahasiswa yang sekarang jadi mahasiswa teologi itu masuk dalam angkatan generasi Z seperti itu. Ya, selain itu tentu ada juga kesulitan dalam memahami apa ya, struktur teks. Ya, saya melihat juga di dalam pembelajaran mahasiswa ini struktur teks ini kurang dipahami, masih kurang sekali ya. Kemudian bingung dengan kata-kata kiasan ya, atau tidak mengerti misalnya genre teks yang sedang diteliti seperti itu atau sedang dipelajari. Ya, memang hal-hal inilah yang menjadi tantangan khususnya bagi mahasiswa teologi dan tentu juga ya jemaat awam yang berdampak ya, betul sekali. Lalu bagaimana mungkin dari cara menafsir ini, tantangan ini, kemudian pelayanan digital itu bisa menjadi sebuah solusi? Ya, kalau dikaitkan dengan pelayanan digital, biar bagaimanapun kemudian ini harus dijawab ya, karena sekarang kita hidup dalam era digital. Betul, di era digital, kita hidup di era digital yang makin lama semakin berkembang teknologinya. Nggak mungkin kita hanya sekedar anti digital, apalagi anti digital ya. Jangankan sekedar, malah kita menjadi anti digital. Nah, ternyata ketika mau dipadu-padankan supaya pelayanan digital itu menjadi solusi ya bagi tantangan-tantangan yang dialami tadi, maka mungkin perlu ya seorang mahasiswa yang sedang belajar ilmu teologi itu lebih kreatif. Misalkan membuat misalnya video 1-3 menit ya, semacam reels ya, untuk menjelaskan misalnya perumpamaan, ya kan banyak perumpamaan ya, yang bergenre perumpamaan. Tentu ya dilakukan dulu hermeneutiknya, baru kemudian dikemas untuk disampaikan dalam 1-3 menit dalam bentuk video, kemudian diuploadkan bisa seperti itu. Kemudian mungkin ada podcast ya, seperti podcast tafsiran sederhana dari teks-teks ya, misalnya apakah teks 1 ayat ya mungkin kalau dalam hal ini lebih bagus memang misalnya yang 1 ayat atau misalnya 2 ya, itu lebih bagus ketika buat konten-konten betul, tidak terlalu renungan gitu ya. Betul, seperti renungan bisa seperti itu ya. Atau misalkan ya kalau mau lebih ini ya bisa diadakan seperti live streaming ya, diskusi ayat. Misalnya nih
kalian sebagai mahasiswa teologi bisa saja ya saling berdiskusi menggunakan Zoom 30 menit. Ya, siapa saja kalian bisa saja ya campuran, misalnya angkatan kalian saja. Ayo teman-teman, kita via Zoom kita gunakan ini, kita diskusi. Ya kan? Ketika kalian diskusi ayat, ya udah hasilnya kemudian bisa diupload seperti itu, sehingga orang bukan hanya kalian yang diberkati tapi masyarakat juga yang akan menonton hasil Zoom kalian bisa diberkati. Bisa seperti itu. Tapi tentu persiapannya kita mulai dari diri kita sendiri sebagai mahasiswa teologi karena sudah belajar akan hal itu. Harus ada langkah-langkah hermeneutiknya Betul. supaya tidak salah Betul. menafsir nanti topikal tidak alkitabiah. Ya, jadi ternyata tantangan ini bukan menjadi satu yang bisa melemahkan kita, tapi Betul. justru didukung oleh pelayanan digital yang bisa membuat tantangan itu berintegrasi dengan Betul. era digital supaya mungkin firman Tuhan lebih banyak, lebih luas lagi disampaikan. Baik Bu, terima kasih.